Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian diceritakan bagaimana Imam Hasan dan Imam Husain itu tanya kepada ayahnya, bagaimana keadaan Nabi Muhammad itu, bagaimana keadaan kakeknya itu, Rasulullah itu, bagaimana wajahnya Nabi Muhammad itu. Kalau kita itu melihat bulan, kita menampak bulan purnama yang terang benderang, cuaca yang jelas, kemudian kita di tempat yang terbuka, kita akan merasakan nikmatnya melihat bulan purnama itu. Merasakan nikmat melihat bulan purnama itu. Ingat sama Allah, bagaimana sinarnya itu menembus kepada mata kita, masuk kepada batin kita, nikmat. Seperti itu wajah Nabi Muhammad, seperti itu wajah Rasulullah SAW. Dan lebih daripada bulan purnama, nikmatnya orang melihat wajah Nabi Muhammad tidak bakal bosan, tidak mungkin bosan. Ingin terus menerus melihat wajah Nabi Muhammad, merasakan keteduhan. Kenapa? Karena batinnya Rasulullah itu tidak pernah putus menyebut nama Allah, selalu berzikir Rasulullah itu. Kata Imam Ali, Rasul SAW itu selalu wajahnya menampakkan kesedihan karena memikirkan umatnya, bahkan sering menangis karena cintanya memikirkan umatnya semua ini. Dan paling seringnya manusia menundukkan wajahnya. Jarang Rasulullah melihat ke atas, itu selalu menundukkan wajahnya. Dan sahabat-sahabatnya Rasulullah itu paling gembira kalau melihat waktu Rasulullah tersenyum. Senyumnya itu tidak pernah hilang. Tapi kalau waktu Rasulullah tertawa, wah, luar biasa, nikmat, bahagia, karena melihat wajah Nabi gembira. Ini majelis macam ini menggembirakan Nabi Muhammad, yang yakin bahwa Rasulullah itu gembira melihat kita semua ini. Nantinya kita akan merasakan itu semuanya. Kita nantinya akan bertemu Nabi Muhammad, mudah-mudahan di dunia, mudah-mudahan di dunia ini kita ditakdirkan bisa melihat wajah Nabi Muhammad, bisa merasakan lembutnya sentuhan tangannya Rasulullah, bisa melihat indahnya bola mata Nabi Muhammad, bisa melihat rambut ikalnya Rasulullah SAW. Kalau waktu masih pendek semacam ini terurai ke belakang, tapi kalau sudah melewati, mendekati ini, dibelah rambutnya Rasulullah seperti itu. Alisnya melingkar. Kalau mengingatkan kepada api neraka, dahsyatnya itu, ini ada urat merah di sini yang tersambung di sini. Pipinya rata, kurus, mulutnya lebar, dan ada mutiara, giginya itu mutiara. Di tengahnya ada garis yang renggang. Dan rambutnya itu hidung yang mancung sedikit nonjol, sempurna. Rambut kepalanya itu, dahinya lebar, kepalanya itu seimbang dengan dadanya, tangannya ini kekar sama sini, dan ada bulu-bulu tipis di dadanya Rasulullah SAW ini sampai ke pusarnya ini. Dan Nabi Muhammad itu kalau nunjuk itu pernah begini, selalu dengan sempurna gini. Rasul kalau lagi gembira itu tangannya yang kiri dan tangan yang kanan itu tepuk. Itu bukan tepuk tangan Rasulullah, itu adatnya orang lain. Rasulullah kalau bahagia begini, kalau waktu lagi gembira seperti ini, kalau lagi senang seperti ini tangan. Jalannya Nabi Muhammad itu seperti orang yang turun dari gunung. Langkahnya pendek. Kalau disapa orang membalingkan badannya utuh. Nah, ini supaya saya ceritakan ini supaya semua yang hadir ini kepingin ketemu. Dan insya Allah ketemu. Amin. Majelisnya Nabi Muhammad, majelisnya Rasulullah.
itu tidak pernah membahas hal-hal yang menyakiti orang, tidak pernah. Yang disampaikan oleh Rasulullah ini pendek, kalimatnya jelas, hanya untuk menuntun umat ini kepada nantinya kembali kepada Allah. Waktu ditanya bagaimana keadaan Rasulullah mengatur waktunya, katanya Imam Ali, Nabi itu waktunya dibagi tiga. Satu bagian untuk Allah. Rasul Muhammad SAW selalu punya waktu hanya untuk Allah. Ditinggal semuanya hanya untuk Allah. Ya, memang khusus hanya untuk Allah. Kemudian sebagian waktunya Rasulullah untuk keluarganya. Untuk keluarganya, istrinya. Itu waktunya begitu. Dan sepertiga lagi untuk dirinya. Ya, yang dibagi tiga itu jamnya, waktunya. Tapi semuanya untuk Allah. Dengan keluarganya itu untuk Allah. Untuk dirinya pun untuk Allah. Waktu untuk dirinya itu apa? Dibagi dua lagi oleh Rasulullah. Untuk baju, pakai baju, makan, minum, mandi, gitu ya, tidur, gitu ya. Dan dibagi dua, satunya untuk apa? Untuk menerima tamu, untuk umatnya, untuk menerima tamu Rasulullah itu. Tamunya Nabi Muhammad itu sesuai dengan urutannya. Orang-orang yang terhormat itu ditempatkan secara terhormat oleh Nabi Muhammad. Dan Rasul paling suka menerima orang miskin. Orang-orang yang miskin itu wah, senangnya luar biasa kalau mendatangi Rasulullah. Dan Rasulullah menampakkan wajahnya gembira. Bahagia Nabi Muhammad kalau dengar. Kadang-kadang orang itu malu. Ya, sahabat-sahabatnya Nabi itu yang orang-orang miskin malu. Dia dari jauh, tidak berani dekat. Kadang-kadang menitipkan pertanyaan-pertanyaannya kepada orang-orang yang dekat sama Rasulullah. Itu pertanyaan diterima oleh Rasulullah, dijawab oleh Nabi Muhammad, sampai orang itu senang. Kata Rasulullah, orang yang menggembirakan orang, membantu gitu ya, dan menyediakan waktunya, maka dia akan mendapatkan kekhususan nanti oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah, akan diberikan kemudahan oleh Allah. Seperti sekarang ini, kita punya hajat kepada gubernur, nggak bisa datang kepada orang, kemudian disampaikan kepada gubernur. Orang yang menyampaikan itu, kata Rasulullah, dia akan oleh Allah akan diganti, diberikan kemudahan, karena dia telah menyampaikan sesuatu untuk kebaikan. Dan Rasulullah SAW itu tidak pernah